Perjalanan kami di Banyuwangi lanjut ke salah satu ikon paling terkenal di Jawa Timur. Yap, Kawah Ijen. Kami berangkat sekitar jam 12 malam, tapi sebelum mulai pendakian, ada satu hal penting yang wajib dilakukan. Oke guys, sebelum kita trekking, ini kita mau cek kesehatan dulu, dipastikan fisiknya kuat ya. Ayo, let's go! Karena gas belerang di Kawah Ijen cukup tinggi, jadi semua pendaki harus dipastikan dalam kondisi sehat dulu. Waktu tempuh menuju base camp sekitar 2 jaman, dan setibanya di sana, kami langsung briefing singkat soal kondisi kawah malam itu. Oke guys, sekarang ini persiapan pendakinya udah siap nih, ada masker, terus ada headlamp, karena nanti di sana tuh sekitar 2 kilo tuh udah kecium aroma belerangnya, dan itu sangat pekat nih. Kita butuh banget nih masker. Ini sekitar jam 2, kita mau trekking, let's go! Pendakian menuju puncak Kawah Ijen memakan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan. Menurutku medannya cukup melelahkan guys, karena sebagian besar jalurnya berupa tanjakan dan berbatu. Di sini ada juga jasa ojek yang unik banget. Warga biasanya menyebutnya taksi atau Lamborghini-nya Ijen. Gerobak dorong yang membantu wisatawan naik ke atas. Harganya mulai dari sekitar 1 jutaan untuk naik dan sekitar 500-an untuk turun. Total ada 7 pos pendakian sebelum akhirnya kami sampai di spot utama. Dan begitu sampai, semua lelah langsung terbayar. Sunrise di Kawah Ijen benar-benar magis banget. Langit perlahan berubah warna, dan dari atas sini terlihat jelas deretan pegunungan yang berdiri gagah di kejauhan. Dari Kawah Ijen itu kita banyak banget ngelihat view gunung-gunung di Jawa. Kayak Agropuro, kemudian Gunung Ranti, Gunung Raung juga, itu gunung-gunung ekstrim di Jawa. Seru banget. Kawah Ijen sendiri dikenal sebagai salah satu kawah paling unik di dunia. Danau kawahnya memiliki warna toska kehijauan karena kandungan asam sulfat yang sangat tinggi dengan tingkat keasaman yang ekstrim. Bahkan disebut sebagai salah satu danau asam paling asam di dunia. Selain itu, Kawah Ijen juga terkenal dengan fenomena blue fire atau api biru alami yang hanya bisa dilihat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi karena gas belerang yang keluar dari celah batuan bertemu dengan oksigen yang terbakar secara alami. Yang bikin aku makin kagum, aktivitas tambang belerang tradisional masih aktif loh guys sampai sekarang. Para penambang memikul bongkahan belerang seberat puluhan kilogram dengan cara manual. Ini bukan cuma tentang wisata, tapi juga tentang kehidupan dan perjuangan warga di sekitar kawah. Di sekitar area juga ada seniman pahat yang membuat karya dari belerang sebagai cenderamata khas Kawah Ijen. Yeay! Akhirnya udah selesai perjalanan di Kawah Ijen. Sekarang kita mau turun. Setelah dari Ijen, kita masih bakalan explore Banyuwangi. Masih ada banyak banget tempatnya. Kayak Taman Baluran. Terus ada savana sampai pohon raisa. Gimana tuh pohon raisa? Mari kita lihat sama-sama nanti. See you! Setelah puas menikmati keindahan Ijen, kami turun dan istirahat sebentar di penginapan. Dan tepat sekitar jam 12 siang, perjalanan kami berlanjut ke tempat yang gak kalah ikonik di Banyuwangi. Namanya adalah Taman Nasional Baluran.
Tempat ini sendiri sering dikenal sebagai Afrika Van Java karena savananya yang luas dan eksotis. Menurut kalian beneran mirip Afrika nggak? Taman Nasional Baluran sendiri memiliki luas sekitar 25.000 hektar dan berada di antara Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo. Kalau beruntung, kamu bisa ngelihat berbagai satwa liar berkeliaran bebas, kayak banteng Jawa, rusa, kerbau liar, monyet ekor panjang, burung merak, hingga berbagai jenis burung langka. Baluran juga termasuk salah satu taman nasional tertua di Indonesia yang udah dilindungi sejak era kolonial Belanda, tepatnya sejak tahun 1937. Nah guys, jadi ini spot kedua kita hari ini. Setelah dari Kawah Ijen, kita berpindah ke Taman Nasional Baluran. Di belakangku udah kelihatan itu ada Gunung Baluran dan juga di situ ada Savana Bekol. Sebenarnya di sekeliling kita ini banyak banget satwa-satwa liar gitu, kayak rusa, monyet, dan sampai ada kijang katanya. Tapi ini rusanya lagi malu-malu. Kita mencoba sorot lebih dekat ya. Ada berbagai spot di sini kayak fosil kepala banteng, padang savana bekol, sampai pohon viral atau biasanya disebut pohon raisa. Coba kalian perhatiin apa kira-kira yang membuat pohon ini dinamain pohon raisa. Yap, jadi ini pernah jadi lokasi syuting video klip Raisa yang berjudul Jatuh Hati. Banyuwangi benar-benar paket komplit, dari kawah, gunung, savana, semuanya ada di sini. Dan inilah akhir dari perjalanan panjang kami di Banyuwangi. Rasanya puas banget dari hari pertama menjelajahi di Jawatan, Green Island, Spot T, Pulau Bedil sampai Pulau Merah. Lanjut hari kedua, pengalaman snorkeling di Pulau Menjangan dan menikmati ketenangan di Pulau Tabuhan. Ini adalah momen yang gak akan mudah dilupain. Benar-benar perjalanan yang komplit, mulai dari laut, hutan, pantai, sampai pegunungan. 3 hari yang rasanya padat, seru, dan penuh cerita. Segitu dulu eksplorasi kami di Banyuwangi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar tempat mana lagi yang harus aku kunjungin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!